sebelum terjadi pemecahan, Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Linggawarman. Ia menikah dengan seorang putri yang bernama Dewi Ganggangsari. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putri. Pertama Dewi Hanasi, dan putrinya yang kedua bernama Sakancara. Dalam masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara, hanya ada 12 orang yang memimpin kerajaan tersebut. Di tahun 669 Masehi, raja terakhir Kerajaan Tarumanegara, yaitu Linggawarman, kedudukannya diganti oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa sendiri berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa. Pada akhirnya di tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Penggantian nama itu membuat Wertikandayun, pendiri Kerajaan Galuh, memisahkan negaranya dari kekuasaan atau kepemimpinan Tarusbawa. Di tahun 670 Masehi, bekas kawasan Kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah terjadi pemecahan, Tarusbawa mendirikan atau membangun ibu kota kerajaan yang baru. Dalam cerita Parahyangan, tokoh Tarusbawa hanya disebut dengan gelarnya saja. Tarusbawa bisa dinyatakan sebagai seseorang yang mencetuskan akal bakal raja-raja Sunda. Berikutnya ialah prasasti Batu Tulis. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Sunda Pajajaran pada abad ke-16. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada 25 Juni 1690 oleh VOC. Berikut merupakan penjelasan tentang prasasti Batu Tulis. Firman ya, nama panggilannya Firman ya, Bapak Firman. Bapak ini sebagai Saya di sini sebagai pemandu atau jupel ya, juru pelihara di prasasti ini. Sejarah prasasti Batu Tulis yang ada di Kota Bogor Selatan ya. Prasasti Batu Tulis ini di sini dulu tempat penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521, kurang lebih 500 tahun lebih ya. Yang membuat ini putranya Surawecesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Di sini ada beberapa buah batu ya, di dalam ruangan ini ada 6. Terus di luar ada 9, kurang lebih ada 15 buah batu peninggalan bersejarah. Di sini ada bekas telapak kakinya beliau waktu dinobatkan jadi raja dengan kesaktiannya sampai berbekas depan lututnya. Dan ini ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa atau dulu dengan sebutan Sunda Wiwitan ya. Kita akan menjelaskan ya sedikit aja, singkat aja ya. Bacanya itu Wangna pun ini sasakala Prabu Ratu Purane pun diwastu dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi Wangna pun ini tanah peringatan beliau waktu dinobatkan jadi raja. Jadi semoga selamat beliau yang dinobatkan sini. Namanya Sri Baduga Maharaja. Kalau Siliwangi kan simbol ya. Kan di sini ada batu lingga juga. Lingga itu lambang kesuburan. Lingga Yoni ya. Ini lingga lambang kesuburan. Kalau orang dulu katanya menyebutnya atau tongkat atau apa ya itu jadi batu gitu. Dan di sebelah kanan sana ini ada tempat sandaran, tempat penobatan. Batu Gigilangnya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang Bubat, perang saudara diambil ke Banten. Jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Jadi ini Prabu Siliwangi terakhir, Sri Baduga Maharaja. Dan separuhnya lagi ada di luar gitu. Kurang lebih ada 9 buah batu lagi. Ini kurang lebih udah 500 tahun lebih ya. Sejarah hari lahir Bogor diambilnya dari sini, dari tahun 1482. Ini prasasti Batu Tulis ini. Oke, kita akan lihat keluar. Petilasan yang ada di luar di halaman ini ya. Tadi yang udah terangkan yang di dalam ya. Nah, ada 6 buah batu. Sekarang separuhnya lagi ada di luar dia, di halaman tuh ada kurang lebih ada 9 buah batu. Dan di sini ada dulu bekas pintu masuk kerajaannya. Asalnya dari sana gitu. Dan di sebelah kiri juga kita akan menekan sebelah kiri ini ada batu. Ya, ini sebelah kiri kita. Di sini ada batu menhir 2 ya. Di sini bukan bentuknya kayak makam, bukan makam, disebutnya makam petilasan juga. Jadi zaman dulunya di sini katanya itu buat tiket kuda kerajaannya di sini. Sebutnya ini batunya sebetulnya batu menhir, bukan makam petilasan sebutnya ini. Dan di petilasan juga zaman dulunya sih katanya tempat rapat karun-karun untuk apa ya. Kita kan belum lahir, ini udah 500 tahun lebih ya. Dan separuhnya lagi ada di belakang. Ini sih ada batu berbentuk kayak batu meja ya. Ini batu meja. Difungsikan ini sebutnya ini batunya katanya zaman dulu sih katanya ini batunya sebutnya ini batu itu mejanya ya zaman dulu ya. Buat naruh sesaji zaman dulunya, zaman kerajaan. Dan sebelah kiri juga di situ ada batu buat duduk ya, buat santai kali ya, buat berdoa atau apa itu ya sebelahnya itu. Zaman dulunya. Ya kurang lebih udah 500 tahun lebih ya, dari tahun 1482 ini.